Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidila Milani selaku mahasiswa kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kesehatan pada menopause atau memberitahu pada ibu-ibu. Nah, Nah, apa sih menopause itu? Menopause. Nah, apa sih menopause itu? Menopause merupakan periode berhentinya haid secara alamiah atau suatu masa di mana seorang wanita mengalami perdarahan haid terakhir. Jadi, menopause itu merupakan periode berhentinya haid secara alamiah atau berhentinya menstruasi secara alami atau suatu masa di mana seorang wanita mengalami perdarahan haid terakhirnya. Jadi, menopause itu biasa kita kenal itu dengan sebutan tidak pernah haid lagi atau udah nggak pernah menstruasi kembali dan tidak akan pernah mendapatkan haid lagi. Jadi menopause itu tidak akan pernah mendapatkan haid lagi atau menstruasi lagi. Karena menopause merupakan periode berhentinya haid secara alamiah. Kemudian pada umur berapa sih akan terjadi menopause? Nah, ibu-ibu tahu pada umur berapa aja akan terjadi menopause. Nah, selanjutnya, umur memasuki menopause itu usia 45 sampai 55 tahun. Jadi 45 sampai 55 tahun itu sudah memasuki menopause. Tanda-tanda menopause pada setiap wanita berbeda-beda. Nah, jadi tanda-tanda menopause setiap wanitanya itu berbeda-beda, tidak sama. Dan terkadang menyerupai masalah kesehatan tertentunya. Jadi, tanda-tanda menopause pada setiap wanita itu berbeda-beda dan terkadang menyerupai masalah kesehatan tertentunya. Jadi, ibu-ibu kalau sudah memasuki umur 45 sampai 55 tahun itu sudah akan mengalami menopause. Tapi tanda-tanda menopause-nya itu pada setiap wanita berbeda-beda. Jadi, ketika ibu sudah memasuki umur 45 sampai 55 tahun kan ibu-ibu sudah akan mengalami menopause. Jadi, pasti kan ada tanda-tanda menopause-nya. Nah, tanda-tanda menopause ibu-ibu tuh tidak sama dengan menopause ibu-ibu yang lainnya, seperti itu. Kemudian gejala apa saja sih yang muncul saat menopause? Nah, gejala yang muncul saat menopause yang pertama itu ada hot flashes dan keringat malam. Sensasi panas yang mendalam di tubuh seringkali disertai dengan berkeringat. Ini adalah salah satu gejala yang paling umum. Jadi pada malam hari ibu-ibu tuh sering mengalami sensasi panas yang mendalam di tubuh. Seringkali disertai dengan berkeringat. Jadi di malam hari itu ibu-ibu merasakan sensasi yang sangat panas di tubuh ibu dan disertai dengan berkeringat. Jadi badan ibu sudah ada sensasi panas, kemudian ada juga badan ibu juga disertai dengan berkeringat. Nah, salah satu gejala menopause. Nah, kemudian yang kedua itu ada gangguan tidur, kualitas tidur yang buruk karena ketidaknyamanan fisik dan perubahan hormon. Jadi, ketika ibu sudah memasuki umur 45 sampai 55 tahun, ibu-ibu akan muncul gejala, salah satunya itu tadi ada hot flash dan keringat malam. Nah, ada juga gangguan tidur. Nah, kualitas tidur ibu itu jadi buruk. Yang tadinya ibu-ibu biasa tidur jam 8, tapi ketika sudah ada gejala menopause itu ibu-ibu bisa tidur jam 10, jam 11 atau bisa malam ya ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu tidak nyaman dengan fisik atau perubahan yang ibu alami. Kemudian ada juga perubahan suasana hati. Nah, ibu ini wanita sering merasakan kecemasan, depresi atau perubahan mood. Nah, jadi salah satu gejala yang muncul selama menopause itu salah satunya itu tadi ada perubahan suasana hati. Nah, ibu sering sekali merasa cemas dan depresi, kemudian perubahan mood. Jadi yang tadinya ibu bisa senang, tiba-tiba ibu bisa sedih. Yang tadinya ibu
tenang tapi ibu bisa marah. Nah, itu perubahan mood. Nah, kemudian penurunan libido, penurunan gairah seksual disebabkan oleh berkurangnya kadar hormon estrogen. Nah, penurunan libido ini salah satu juga dari gejala yang muncul selama menopause. Nah, menurunnya gairah seksual disebabkan oleh berkurangnya kadar hormon estrogen. Yang terakhir, perubahan fisik lainnya, kulit yang lebih kering, penurunan kepadatan tulang, serta perubahan pada rambut dan berat badan. Jadi, ketika ibu mengalami gejala yang muncul selama menopause itu ada juga perubahan fisik lainnya. Jadi kulit ibu bisa kering, kemudian penurunan kepadatan tulang, serta perubahan pada rambut. Nah, perubahan rambut itu mungkin ibu-ibu biasa kena itu dengan sebutan uban. Nah, kemudian ada dan berat badan. Jadi ada perubahan pada berat badan ibu-ibu ya ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya mengelola gejala menopause. Nah, ada banyak cara untuk mengelola gejala menopause. Jadi, ada banyak cara ya ibu-ibu untuk mengelola gejala menopause yang tadi sudah disebutkan. Nah, ada beberapa tips meliputi menjaga pola makan yang seimbang. Jadi, ibu-ibu harus menjaga pola makan yang seimbang nih. Harus sehat, pokoknya sehat-sehat. Tidak boleh makanan yang sembarangan ya ibu-ibu. Kemudian rutin berolahraga. Nah, ibu-ibu juga harus rutin berolahraga. Misalnya pagi-pagi ibu boleh jalan-jalan, jalan-jalan aja nggak usah lari. Kalau lari kan mungkin capek atau sesak kayak gitu ya. Takutnya ibu-ibu boleh jalan aja, jalan pagi aja, mengelola stres. Nah, ibu-ibu ketika ibu-ibu rutin berolahraga juga itu bisa salah satu untuk mengelola stres pada ibu dan cukup tidur. Jadi ibu-ibu harus cukup tidurnya, tidak boleh kurang. Jika perlu, konsultasikan dengan dokter mengenai perawatan medis atau terapi hormon. Selanjutnya, perubahan apa saja sih yang akan terjadi pada menopause? Nah, perubahan yang dapat terjadi pada menopause? Yang pertama itu ada perubahan psikis. Perubahan psikis hal yang bergantung pada masing-masing individu. Nah, jadi perubahan psikis ini tergantung pada masing-masing diri ibu-ibu. Jadi tidak sama ya ibu-ibu ya. Kemudian kedua, perubahan fisik meliputi kulit menjadi kendor, kulit menjadi kering, tidak dapat menahan pipis, epitel vagina menipis, vagina menjadi kering. Nah, jadi perubahan fisik meliputi itu kulit menjadi kendor. Jadi kulit ibu nih menjadi kendor nih ibu-ibu. Kemudian kulitnya menjadi kering ya, kering sekali. Tidak dapat menahan pipis. Jadi tidak dapat menahan pipis ini ibu-ibu tidak bisa menahan pipis terutama di malam hari. Jadi di malam hari itu ibu-ibu bisa bolak-balik ke kamar mandi karena ibu-ibu tidak bisa menahan pipis. Kemudian epitel vagina menipis dan vagina menjadi kering. Yang tadi sudah saya jelaskan di gejala itu kan tadi ada gangguan turunnya kadar estrogen ya ibu-ibu ya. Kemudian ada tahapan menopause. Nah, tahapan menopause itu yang pertama itu ada perimenopause. Perimenopause itu 3 sampai 5 tahun sebelum menopause. Jadi, sebelum ibu-ibu mengalami menopause, ibu-ibu akan mengalami perimenopause terlebih dahulu 3 sampai 5 tahun sebelum datangnya menopause. Nah, masa transisi di mana kadar hormon mulai berfluktuasi, pada tahap ini menstruasi bisa jadi tidak teratur. Jadi, pada masa perimenopause ini ibu-ibu masih saja mengalami haid tetapi tidak teratur seperti itu, tapi ibu-ibu masih mengalami menstruasi. Nah, ada juga gejalanya. Gejalanya itu ada rasa panas mendadak, gangguan tidur, perubahan suasana hati, keringat malam, dan penurunan libido. Jadi, rasa panas mendadak di tubuh ibu.
Kemudian gangguan tidur ya Ibu ya, Ibu tidurnya jadi tidak nyaman seperti itu. Kemudian perubahan suasana hati, keringat malam. Jadi ibu-ibu ketika ibu sedang eh, di mana ibu-ibu sedang mengalami perimenopause, salah satunya itu ibu-ibu keringat di malam hari. Jadi ketika ibu sedang eh, mengalami perimenopause itu ibu berkeringat di malam hari, kemudian penurunan libido. Nah, kemudian memasuki menopause, titik di mana menstruasi berhenti selama 12 bulan berturut-turut tanpa adanya faktor lain seperti kehamilan atau penyakit. Jadi menopause ini ibu-ibu tidak akan pernah mengalami haid atau menstruasi selama 12 berturut-turut. Tadi kan kalau perimenopause itu ibu-ibu mengalami haid tetapi tidak teratur. Nah, kalau menopause ini ibu-ibu sudah tidak mengalami haid lagi selama 12 berturut-turut. Kemudian gejalanya itu menstruasi berhenti, kemudian gejala fisik dan emosional semakin terasa, termasuk penurunan kepadatan tulang dan peningkatan risiko penyakit jantung, seperti itu. Selanjutnya ada postmenopause. Postmenopause itu periode setelah menopause yang berlangsung sepanjang hidup perempuan. Pada fase ini, gejala menopause bisa berlanjut, tetapi dengan manajemen yang tepat, banyak gejala bisa dikendalikan. Jadi, yang pertama ibu akan memasuki perimenopause terlebih dahulu, kemudian setelah ibu memasuki fase perimenopause, ibu akan memasuki fase menopause, kemudian setelah ibu memasuki fase menopause, ibu akan memasuki tahap postmenopause. Seperti itu. Selanjutnya mitos dan fakta menopause. Ada banyak mitos seputar menopause. Seperti menopause adalah akhir di mana masa muda. Jadi ibu-ibu tuh selalu mikir kalau udah nggak haid, kalau udah menopause udah nggak muda lagi nih, akhir dari masa muda. Padahal menopause adalah fase baru yang bisa disikapi dengan bijak. Nah, padahal menopause itu fase baru ibu-ibu. Ibu-ibu bisa menyikapinya dengan bijak. Fakta yang lebih baik adalah bahwa menopause bisa menjadi waktu untuk merawat diri dan menjaga kualitas hidup ibu-ibu sekalian. Jadi, fakta yang lebih baik dan menarik ini bahwa menopause ini bisa menjadi waktu untuk merawat diri dan menjaga kualitas ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu bisa merawat diri, kemudian bisa menjaga kualitas hidup seperti olahraga, makan makanan sehat, seperti itu ya ibu-ibu ya. Kemudian selanjutnya itu ada kesimpulan, menopause memang bisa menantang tetapi dengan pendekatan yang tepat, Anda bisa tetap merasa sehat dan bahagia. Ingat, ini adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Jangan ragu untuk mencari dukungan medis dan menjaga kesehatan fisik serta mental Anda. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata yang salah atau beberapa tulisan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.